Oke, kita lanjut kembali dan ada Bu Dia Kusuma yang pertama ya, saya bacakan sharingnya. Disebutkan kalau generasi milenial itu karakteristiknya pingin serba cepat. Tapi bagaimana mengatasi kalau dalam realitanya hasil kerjanya bisa disebut slowly, tidak sesuai target. Saya ke Mbak Tia dulu. Ada juga kan pengecualian, anomali-anomali dalam dunia milenial ini. Anak-anak milenial tapi kok lelet ya. Iya. Jadi kadang menurut saya yang ada gap generasi ya. Kalau mungkin yang di atas saya gitu, generasi atas saya merasa nomor satu tuh sales, penjualan tuh. Kalau saya menghargai traffic dulu. Jadi duit itu akan datang kalau kita sudah punya community. Sales akan datang kalau brandingnya udah jalan. Nah kadang nggak sesuai nih, slow dari sisi apa nih? Slow apakah dari sisi penghasilan salesnya tadi, tapi trafficnya besar. Nah trafficnya ini kadang nggak dihargain. Padahal traffic ini kalau kita bilang aplikasi ya, Jack, Grab dan lain-lain, trafficnya ini yang mereka hargai, bukan salesnya. Itu kadang yang mereka nggak ngertinya di situ. Traffic ini duit gitu. Ya oke. Mbak Eka mau menambahkan? Kalau saya mau menambahkan Mbak ini Dia. ya terkait dengan hasil ya. Mereka kan suka kebebasan nih. Cuma kita sebagai HR atau sebagai perusahaan itu juga harus punya standar. Jadi tetap mengarahkan rules-rulesnya mereka harus bagaimana. Itu tetap harus dikomunikasikan. Jadi mereka memang suka kebebasan nih. Tapi kita juga tetap harus mengarahkan untuk biar istilahnya goalnya itu dapat, targetnya dapat, itu tetap harus diarahkan. Jadi meskipun milenial suka kebebasan, tapi perusahaan menurut Mbak Tia tetap harus punya kontrol ya. Artinya nggak boleh bebas-bebas banget gitu ya. Dan tadi Mbak Tia juga sampaikan bukan cuma end result yang penting, tetapi traffic itu juga harus diperhatikan juga begitu ya. Oke, terus ada yang lain? Kita tahu ada sistem ya. Bu Novi juga bisa menambahi mungkin ya. Kalau untuk target kerja dan lain sebagainya ada namanya KPI. Jadi mereka itu dikasih KPI. Kita nggak usah jelasin caranya, tapi mereka udah tahu. Kamu harus indikator untuk ininya apa gitu ya. Indikatornya kamu harus selesai ini. Caranya silakan dipikirkan. Itu harusnya penting buat milenial ini untuk diberikan ya, dikasih tahukan ke mereka. Ada nggak yang seperti disampaikan Mbak Dia Kusuma, milenial tapi kok katanya serba cepat, tapi kok ini nggak sesuai realita ya, kok kerjanya slowly ya, tidak sesuai target ya, ada nggak? Sempat nemu nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Nah itu lebih karena apa? Ya. Lebih karena apa? Mungkin Mbak Dia Kusuma juga pengen belajar. Lebih karena apa ya? Apakah seperti kata Mbak Tia tadi gitu, artinya mereka nggak puas gitu ya? Atau mungkin mereka tidak nyaman dengan tempat kerjanya, atau lebih karena apa? Kalau saya itu kan tipe karakter orang itu kan macem-macem ya. Ada istilah bahwa tempatkan orang yang tepat di tempatnya. Terkadang kenapa mereka nggak bisa cepat, karena memang tidak seharusnya dia di posisi itu. Dia nggak cocok di posisi itu. Jadi ada tes-tes nih, kalau psikotes kayak gitu kan ada macem-macem nih untuk tahu karakternya dia, tahu kecepatannya dia, tahu dia harusnya ditempatkan di mana. Mungkin Bu Novi bisa nambahi untuk itu ya. Jadi di awal rekrutmen kita sudah, karakter anak ini begini untuk posisi ini cocok nggak nih? Itu juga harus dipikirkan ya sebelumnya untuk posisi itu. Iya, yang menarik hari ini kan Mbak Eka sudah 2 kali bilang, nanti Bu Novi yang menambahkan. Bagian menambahkan ya. Memang ahlinya gitu loh. Memang. Tapi Tia mau menambahkan kayaknya dia. Mau menambahkan soal kenapa mereka nggak ternyata milenial itu bisa tetap juga punya pilihan-pilihan ya. Artinya nggak semua milenial sesuai di marketing, sesuai di ini gitu ya. Nah, kalau saran saya kenapa mungkin fast dan slow ya dari pertanyaannya. Terkadang milenial itu merasa pekerjaan yang repetitif itu nggak selamanya mereka lakukan. Itu semua bisa diselesaikan pakai sistem. Iya, jadi misalnya nih kita ngepip gitu, terus kan barang masuk nih dari gudang, pip kita harus nyatetin. Kapan selesainya? Jadi lama. Mereka merasa nggak ada tantangan ini. Mereka tahu ini bisa diselesaikan dengan sistem, dengan teknologi. Nah, kita sebagai atasan harus paham ini gitu loh. Slow, coba ditanyain, kenapa kok slow? Menurut kamu how to improve? Bisa nggak di luaran? Pasti yang punya problem seperti saya ini nggak cuma saya doang.
di tempat lain pasti ada tuh. Nah, cari nih teman-teman HRD, perusahaan kamu ada problem sama nggak? Oh iya sama, pakai sistem Bu, sistemnya pakai ini, pakai barcode aja, pip langsung masuk ke accounting misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan mereka slow, karena mereka merasa ini nggak worth it dengan untuk waktu saya, harus ada cara yang lebih baik gitu. Oke. Gitu. Nah sekarang mungkin Bu Novi mau menambahkan. Iya, jadi Bu Dia ya tadi ya, mungkin di sistem seleksinya Bu Dia gitu ya, ketika merekrut sistem seleksinya tadi memastikan bahwa orang yang direkrut ini, karyawan yang direkrut ini mereka cocok dengan karakter pekerjaannya kayak gitu. Karena kalau orang nggak cocok, ini misalnya begini nih, ada orang yang ada pekerjaan-pekerjaan memang kalau di tempat saya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh orang yang benar-benar melakukan aja gitu ya. Jadi maksudnya dikasih seberapapun gitu. Saya pernah punya staff yang kayak gitu. Jadi tipenya tipe implementer. Orang yang dikasih kerjaan seberapapun itu dia tuh akan habiskan, akan selesaikan dengan baik gitu. Meskipun dia lembur terus tapi selesai. Karena memang karakternya begitu gitu loh. Tipenya begitu. Terus ada orang yang misalnya konseptor itu bahasa itunya apa, ada istilahnya gitu Mas gitu. Jadi ketika misalnya saya mau bilang ini pernah saya, jadi mulai dari ngerekrut itu langsung saya kasih case, ini saya mau punya acara kayak gini, konsepnya begini-begini, temanya gitu, terus saya mau kalau ini gini, kira-kira kamu bisa ini. Dia dalam waktu saya wawancara dia jam 9 pagi, saya ketemu lagi dia jam 4, itu konsepnya udah jadi gitu Mas. Jadi itu dia memang benar-benar dia ini tipe yang konseptor. Jadi benar-benar ada orang kan yang susah ya, yang orang yang benar-benar pelaksana gitu ya, melakukan sesuatu. Kalau ini benar-benar dia konseptor. Jadi benar-benar sesuatu yang menurut saya juga baru gitu. Tetapi ya masih umum gitu. Tetapi membuat tidak mudah orang yang membuat kemudian dibagi menjadi misalnya kayak series webinar kayak gitu Mas. Itu dia bisa membagi dalam 4 judul. Kurang lebih temanya apa, tujuannya apa, ini kayak gitu-gitunya itu. Itu ada orang-orang yang seperti itu Mas. Ada juga orang-orang yang misalnya information seeking-nya tuh tinggi. Jadi orang-orang yang dia tuh kalau dicari diminta untuk mencari informasi, dia tuh cepet banget. Gitu ya. Jadi misalnya saya meeting sama dia, ketemu orang gitu ya. Selesai meeting tuh dia bilang, "Bu, orang ini tadi tuh ya pengalamannya tuh gini. Ini pernah melakukan gini. Dia sudah tahu gitu." Jadi karena apa? Waktu selama diskusi itu dia tangannya geremet meganginan HP. Dia googling kayak gitu. Jadi saya terus bilangnya orang itu kayak gini kayak gitu. Dia bicara seperti itu. Jadi ya itu tadi. Kalau misalnya kita naruh orang yang tadi nih information seeking gitu, orang yang punya kemampuan bagus seperti itu ditaruh di yang implementer tadi, pasti slow lah. Dia bukan tipe orang yang begitu. Atau yang konseptual tadi disuruh nyari yang yang implementer juga tadi. Itu pasti juga slow gitu, karena dia nggak kayak dorongannya tuh nggak ke sana gitu. Jadi nggak mudah buat dia untuk melakukannya, sehingga bisa jadi outputnya itu nggak tepat gitu Mas. Oke, the right man on the right place itu ternyata perlu juga untuk anak-anak milenial ya. Oke, baik. Kemudian Pak Anton, bagaimana memposisikan karyawan baru yang didominasi milenial dengan karyawan senior yang kebanyakan sudah tidak muda lagi? Mungkin ini nggak saya tanyakan ke Mas Suta, karena kan Mas Suta belum mengalami ini gitu ya. Ke Bu Novi aja biar nanti ada yang soal membangun loyalitas, nanti mungkin Mas Suta juga boleh jawab. Kalau soal yang situasi kantor yang sudah mulai terbelah dua begitu ya, milenialnya udah mulai banyak tapi seniornya juga masih ada. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Mengkombinasikannya pada waktu awal orientasi itu tadi si para senior itu dilibatkan Mas gitu. Karena ya mereka harus paham bahwa ini loh karyawan sekarang yang ada itu kayak gini, kayak gitu loh gitu. Dan mereka di beberapa perusahaan bahkan waktu awal-awal kita masih dulu tuh sekitar 10 tahun yang lalu masih orang masih gegar maksudnya sesuatu yang baru lah orang anak milenial kayak gitu. Nah waktu itu banyak beberapa perusahaan itu mereka bahkan ada kayak semacam kayak pelatihan untuk para orang-orang yang sudah senior untuk menggambarkan anak milenial tuh kayak gini loh, kalau mereka cara kerjanya begini. Jadi supaya kemudian mereka paham kalau nemu anak-anak yang seperti itu, mereka sudah nggak canggung lagi gitu loh. Mereka juga paham, oh saya berarti harus begini nih kalau ketemu anak seperti ini kayak gitu. Nah itu tadi satu ketika awal mestinya mereka dilibatkan ya. Sehingga kemudian jadi tahu. Terus selanjutnya tadi itu yang milenial juga diafirmasi bahwa mereka masuk ke dunia kerja yang
Bisa jadi kan karena generasi mereka kebanyakan generasi stroberi, yang kalau katanya Pak Renald itu kan generasi stroberi itu yang mereka itu dieman-eman oleh orang tuanya gitu. Kayak stroberi itu loh Mas, nanamnya itu di dalam rumah kaca, dikasih apalah vitamin, nggak boleh kepanasan lah, suhu harus tertentu kayak gitu kan. Nah, karena mereka ini anak-anak yang dari keluarga yang dibesarkannya dalam situasi yang seperti itu, gitu. Kebanyakannya lebih muda lah dibandingkan generasi yang sebelumnya. Maka itu tadi mereka juga harus tahu bahwa lingkungan kerja yang sesungguhnya itu ya kayak gini, bukan banyak permakluman atau sesuatu yang biasa mereka terima ketika sekolah, ketika mereka di rumah yang apa-apa misalnya dibantu. Kan anak orang tua sekarang itu kadang suka nggak serantan anaknya ngerjakan PR, yang ngerjakan orang tuanya supaya nilainya bagus gitu. Iya, banyak. Mas Aldi enggak tahu ya? Saya enggak, karena saya enggak bisa. Jadi teman-teman saya, anak bos saya, kan tugasnya anak saya. Jadi diberdayakan ya temennya supaya nilainya bagus kan, seperti itu. Jadi mereka harus dilatih untuk ini life skill-nya supaya kemudian mereka life skill di dalam lingkungan kerja ya, supaya mereka dapat gitu loh Mas. Karena itu tadi mereka menganggap kalau misalnya lu kan kadang suka lebih juga gini tuh Mas. Misalnya gini, ada nih misalnya nyetatus gitu ya. Di rumah aja aku nggak pernah dimarahi atau dibentak orang tua. Ini di kantor dibentak sama bos kayak gitu. Terus misalnya serasa kayak di neraka misalnya di kantor serasa gitu lah ya. Kan suka yang kayak gitu kan. Nah, itu tadi diafirmasi supaya mereka tahu loh kedudukan kerja itu kayak gini. Kalau dikomplain sama buyer gara-gara kamu lalai, bisa kamu nggak gajian kan kayak gitu. Oke. Itu Pak Anton, tapi menarik yang disampaikan Bu Novi, jelas banget ya, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Kita ke Pak Bambang. Pak Bambang menanyakan bagaimana membangun agar karyawan milenial bisa memiliki loyalitas, dan sebagai karyawan senior apa yang harus dipersiapkan agar tidak tertinggal dengan milenial dalam segi kinerja dan kesejahteraan. Silakan menjawabnya, mungkin mulai dari Mbak Tia, kemudian Mbak Eka, dan yang terakhir nanti sekaligus closing statement dari Bu Novi. Mbak Tia, bagaimana membangun loyalitas, pengalaman Anda? Ini perusahaan masih 3 tahun ya, loyalitas berapa tahun ya? Ya minimal dalam 3 tahun itu, minimal dalam 3 tahun turnovernya nggak tinggi lah ya kan. Menurut saya itu tadi, kita memperkaya mereka di 3 titik itu tadi, financial, self achievement ya, sama sosialnya. Jadi yang mungkin untuk generasi atas saya harus belajar bahwa apa yang kita provide cuman gaji aja nggak cukup ternyata bagi mereka. Self improvement nggak cukup, masih perlu lagi nih, perlu sosial merasa ada lingkungan yang nyaman di mereka. Mungkin dengan sebulan sekali nih kita rayain ulang tahunnya yang sama-sama, kita makan-makan bareng. Nah, karena mereka ini kan dulu di sekolah ada teman-teman tuh. Nah, kalau kita zamannya mama saya mungkin lumayan, temannya mungkin tetangga, teman arisan gitu kan. Dan mereka sekarang mainnya cuma sosial media. Akhirnya teman-teman mereka adalah ya teman-teman kerja tadi, harus diberi tempat dan waktu supaya mereka bisa bersosial. 3 itu harus terpenuhi menurut saya. Oke, itu dari Mbak Tia. Baik Kak? Kalau dari saya yang harus dibentuk lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja yang nyaman itu buat mereka bahwa mereka bisa bertahan lama, karena ada namanya tadi ya, generasi stroberi nih, sekali digenjat mereka udah kayak ngeluh, udah pergi kayak gitu. Yang harus dipersiapkan menurut saya adalah leader-leadernya ini harus dipersiapkan untuk bagaimana menangani untuk kaum milenial ini ya. Jadi harus bagaimana, kadang ada yang tadi disebutkan bahwa atasannya udah generasi gen apa nih yang dibawahi generasi milenial nih. Jadi nggak ketemu nih, ada gap-gap yang tidak ketemu. Jadi para leader juga harus belajar bagaimana menghadapi generasi milenial untuk mereka bisa bertahan. Jadi mereka nggak menyampaikan masalahnya, leader udah tahu, oh ini sepertinya ada masalah nih, panggil gitu, kayak di coaching bagaimana diperhatikan. Artinya sebenarnya milenial pun bisa diajak untuk loyal di perusahaan kita bisa ya. Oke, itu keyakinannya begitu. Dan sekarang saya ke Bu Novi karena waktu kita juga terbatas sekali. Ditambahkan juga nanti Bu Novi apa komentar untuk Pak Bambangnya itu, kalau yang senior untuk tidak tertinggal dengan milenial apa yang harus dilakukan? Monggo silakan. Paling gampang itu terlibat di dalam proyek yang sama gitu. Jadi terlibat dalam proyek yang sama itu sebenarnya untuk menjembatani gap Mas.
Ya. mengatasi kesenjangan gap generasi gitu. Karena dengan begitu di sana kan prosesnya mereka akan melebur kerja bersama kayak gitu. Dengan melebur mereka bekerja bersama, maka yang muda akan jadi tahu perspektif dari yang senior, karena biasanya kan jam terbangnya lebih tinggi, sudah pernah mengalami kegagalan dalam proyek yang misalnya hampir sama, misalnya mungkin tidak sama ya, tetapi di proyek diproduksi hal-hal yang menjadi kritikal poinnya. Nah, itu mereka harus tahu gitu kan. Nah, itu didapatnya dari para seniornya kayak gitu. Nah, sementara yang senior belajar dari si juniornya yang milenial, mereka belajar bagaimana itu tadi memecahkan masalah dengan cara mereka kayak gitu. Gitu. Jadi kalau ada memecahkan masalah gitu, kadang kan kalau kita kadang tuh sukanya tuh kalau saya misalnya karena mungkin juga perempuan, saya ngajak ngomong gitu. Itu ada juga kalau misalnya kita lagi ngajak pemecahan masalah, dia ngelihatnya ke handphone gitu kan. Dari awalnya dulu saya ini dijak ngomong kok malah ke handphone, tapi ternyata dia cari solusi di sana gitu kan. Kayak gitu. Jadi hal-hal lain yang kadang kita tidak terpikirkan, nah itu kita bisa kita dapatkannya dari mereka gitu Mas. Seperti itu. Jadi menjembatannya supaya itu. Jadi open mind kalau untuk yang seniornya supaya nggak tertinggal itu tadi. Cara satu-satunya tadi open mind, dan itu tadi dilibatkan di proyek bersama, karena dengan begitu itu secara tidak langsung gitu loh Mas. Jadi mereka nggak kayak dicekoi aja gitu, tetapi mereka bersama-sama punya goal yang sama gitu untuk kemudian bagaimana ini bisa selesai dengan hasil yang baik kayak gitu. Jadi mau nggak mau mereka akan bekerja sama, memahami satu dengan yang lainnya. Ya, mengelola sumber daya manusia ini memang sebuah seni yang sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita pagi hari ini bisa menginspirasi banyak hal. Terima kasih untuk teman-teman dari Masuta Group. Ada bosnya sendiri yang datang, Aristia Martan, Direktur PT Masuta Group. Mbak Tia, terima kasih banyak ya. Thank you banget. Sehat-sehat. Sampaikan salam buat suami ya. Jangan lupa meskipun ada robot tetap nyapu ya. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Eka Agusti, HR dari PT Masuta Group. Matur nuwun Mbak Eka, sehat-sehat juga ya. Dan Bu Novi, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda ya. Oke, baik sahabat Mercury dan sahabat YouTube, sampai di sini dialog solusi sumber daya manusia kita. Kita ketemu lagi di dialog berikutnya dengan topik yang berbeda.